Shalom. Shalom. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini, sore ini, pada minggu ini kita akan mengadakan sebuah pembicaraan bersama para Komisi Pria Menhop. Acara ini adalah acara perdana kita, di mana kita akan seperti sebuah kegiatan fellowship untuk saling menguatkan di antara kita. Di sini telah hadir bersama kita pembicara kita, narasumber kita, kita kenal sebagai Pak Ivan, lengkapnya pendeta muda Ivan Suryawijaya. Juga kita saat ini kedatangan seorang saudara kita yang sangat luar biasa perjalanan hidupnya, yang akan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, Bapak saudara kita John Lim, ya. Demikian ya Pak ya, nama lengkapnya ya. Saat ini acara akan dipandu oleh saya bersama Bu Ikong, dan disupport oleh beberapa teman kita, Bro Pendi di berbaju ungu, Bro Iwan Shalom, berbaju putih, Shalom, Bro Yohanes, ini biasa kami panggil pendeta ini, calon pendeta kita ya. Shalom. Bro Yohanes Lim, dan bersama kita Yanto Fu. Shalom. Oke, untuk tidak memperpanjang pembukaan ini, kita akan mulai acara ini dengan doa pembukaan dan pujian. Kita serahkan kepada Brother Kong untuk mengambil alih. Oke, rekan-rekan semua, sebelum kita mulai mungkin kita akan doa dulu dan pujian penyembahan sebentar ya. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan Yesus, Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu rencana-Mu yang terbaik buat kami, bahwa Engkau merancang kami Tuhan untuk menjadi terang-Mu, menjadi berkat-Mu buat orang banyak Tuhan. Engkau berkati setiap kami tempat ini Tuhan, berkati juga setiap yang menontonnya ya Tuhan Yesus. Biar apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan berdampak buat orang banyak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, yes Tuhan, terima kasih. Haleluya, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, sekali lagi.
kami ya Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan Yesus dapat menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Menjadi pria-pria yang tangguh ya Tuhan. Menjadi pria-pria yang mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan mengalir keluar kasih setia-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami berdampak buat orang banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Langsung mulai. Oke, terpujilah nama Tuhan untuk kebaikannya atas kita. Ini sebuah lagu yang sangat indah, mengingat perjalanan hidup kita hari demi hari, khususnya di masa pandemi ini. Kita merasa senang, kadang-kadang kita merasa susah. Ada orang yang hidupnya berkelimpahan, sebagian ada hidupnya berkekurangan. Kadang-kadang orang berduka cita, sebagian kita bersuka cita. Tapi kita anak-anaknya ada selalu pemeliharaan, ya amin. Amin, amin. Yesus sebelum terangkat ke surga, dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyampaikan amanat agung, yaitu untuk menjadi saksinya. Saksinya itu artinya bahwa kita anak-anaknya hidup bersama dia di dunia ini, rohnya bersama kita, perjalanan hidup kita dalam setiap detiknya pasti akan mengalami hal-hal baik dan buruk seperti itu. Tuhan ada sebuah lagu yang mengatakan dia tak pernah berjanji langit selalu biru. Yes. Tetapi setelah dia berjanji, dia akan menyertai kita. Amin. Amin. Sesi selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, Bapak kita yang terkasih, Pak John Lim. Dalam perjalanan hidupnya dia akan menyaksikan bagaimana Tuhan kita bekerja di dalam hidupnya. Amin, amin. Kami persilahkan Pak Pak John John Lim 10 menit untuk menyaksikan, untuk memberi kekuatan kepada kita dan saudara-saudara kita. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Salam. Sungguh baik Tuhan hari ini yang bisa memberikan waktu untuk saya bersaksi tentang kehidupan saya. Awalnya saya ini adalah seorang yang percaya terhadap itu berhala, sembah-sembah, pai-pai lah orang bilang. Saya dalam kehidupan saya yang terjatuh pada waktu itu, entah mau dikerjakan apa karena ada beberapa hal sehingga saya terjatuh dalam kemiskinan. Tapi dan sering kami berkongkol di kedai kopi sama teman-teman yang juga mereka itu adalah penganut agama Buddha itu. Pada waktu itu lagi duduk-duduk, ya entah suara apa yang dikatakan yang masuk ke mulut dia memberitahu saya teman saya itu. Dia bilang, kita ini menderita betul kayak gini udah hampir bertahun nih, gimana ya? Ya saya mau bilang apa, keadaannya begini gitu. Setelah itu dia bilang, malam ini ada orang Kristen loh lagi kumpul-kumpul di belakang perumahan Kodim itu kan, Bea Cukai, Kodim Bea Cukai, Baloi. Jadi untuk apa saya bilang ke sana? Lah daripada menderita gini, lu coba-cobalah, atau bisa baik kembali katanya. Ya saya spontan bilang baiklah, tapi pikiran saya bilang, kamu ikut gak?
Loh, saya nggak ikut. Loh, kok kamu yang nyuruh saya ke sana sih, tapi kamu nggak ikut? Yalah, dah mati saya bilang, iyalah, tapi saya nggak tahu tempatnya, saya bilang. Nanti saya telepon teman, dia yang jemput kamu. Dia bilang gitu. Jam berapa? Ya, sekitar jam 7. Nah, setelah saya pulang, pisah sama dia jam 7, ada yang jemput ke rumah gitu. Ayo pergi katanya. Dan ternyata itu adalah, saya ketahui sekarang ini adalah Perosip, keluarga itu yang saya sekarang kenal. Dan pada waktu itu tempat itu adalah saya tahu juga itu adalah Bapak Abidin punya itu, yang kakaknya itu. Ya saya ikut aja, saya tak tahu apa-apa. Saya masuk, mereka masuk, duduk, doa, pujian semua dan kesaksian mereka. Dan terakhir mereka itu memberi kesaksian itu masing-masing semua, dan mereka membicarakan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu berpisah, pulang. Nah pulang itu lama, agak lama, hampir 3 jam lebih, hampir jam 11 lewat saya baru sampai di rumah waktu itu. Nah ngamuklah istri, karena saya kan nggak taunya, kiranya saya sebentar aja kan. Ngamuk istri, ketok pintu, buka kan, ngamuk istri. Loh kamu ini kemana sih? Kok malam-malam? Loh saya bilang saya baru kali ini loh, baru keluar sampai malam. Saya sebenarnya nggak pernah keluar malam pada waktu itu. Tak pernah sekalipun masuk rumah, keluar lagi sampai jam-jam 11, jam 12 nggak pernah itu. Baru kali ini aku bilang. Lu tahu gak kata istri, besok udah nggak ada makan loh. Nasi nggak ada, semua nggak ada loh. Gimana katanya? Waduh, saya langsung shock gitu kan. Linglung lah waktu itu. Kok begini? Udahlah daripada nanti masuk ke rumah berantem. Saya ini dulunya pemarah gitu, sedikit-sedikit pokoknya main hantam aja itu. Pemarah, saya sangat marah saya orangnya itu. Kayak nggak tahu lah gimana, pokoknya sama main pukul, main apa aja lah. Tapi saya sadar waktu itu saya salah, saya nggak mau. Saya bilang kasih kunci lah, saya mau keluar lah. Loh mau kemana lagi? Nggak tahu lah, lagi pusing saya bilang gitu. Biar aku jalan-jalan bentar lah. Ya maksud hati saya itu kan supaya jangan nanti dalam itu dia ngoceh, saya makin panas gitu kan. Akhirnya dia kasih kunci, saya keluar, saya jalan kaki. Nah rumah saya dulu kan di Bukit Mas juga. Sekarang juga pindah Bukit Mas. Dulu di Bukit Mas tapi sekarang di pinggir jalan. Dulunya di tengah-tengah itu rumah. Sama satu gang juga Cempaka itu. Nah saya jalanlah dari arah situ langsung tembus ke Marina Park, langsung tembus ke sekarang itu yang dulu top 100 ya. Belakang itu kan ada lapangan bola, sepak bola itu. Nah aku jalan kok sampai ke sini gitu. Nggak tahu kan. Setelah aku perhatikan saya juga nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu ke sana itu, nggak tahu lah, pokoknya linglung lah jalan sampai sana itu. Udahlah sampai sini saya bilang saya sujud lah di tengah-tengah lapangan bola ini. Padahal lapangan bola itu punya rumput tinggi, kan takut ular juga kan. Biarin lah, jalan terus ke tengah-tengah. Disitulah aku sujud. Yang saya pertama sujud di situ, saya mengucap kata-kata kepada dewa-dewa itu. Saya beritahu dewa apa yang kekesalan saya terhadap mereka itu gitu. Kenapa sampai sekarang ini saya belum ada job, belum ada apa-apa gitu. Kok dibiarin begitu aja gitu. Pada persembahan saya rasa nggak kalah sama orang lain, ya kan? Saya nggak kalah, orang beli hiu besar, saya beli hiu besar, orang beli lilin besar, saya beli lilin besar,
Orang sumbang saya sumbang, kok nggak menjaga saya. Sampai uang saya itu kan ditipu orang waktu itu kan miliaran juga itu. Makanya saya jatuh di situ karena besarnya itu kemarin itu. Ya saya sih nggak masalah, tapi kok sampai sekarang ini belum ada satu titik yang bisa menimbulkan harapan gitu. Dan pada waktu itu saya sih marah ini, marah itu, marah datuk, marah ini. Pokoknya semua saya marah lah pada waktu itu. Jengkel gitu kan. Akhirnya saya beritahu, saya malam ini ada ketemu orang lagi cerita Yesus. Kalau Yesus bisa tolong saya malam ini dan menampakkan diri di depan saya selamanya akan ikut Tuhan. Itu saya waktu itu saya ngomong. Setelah ngomong itu saya bilang, kalau Yesus saya dengar tidak ada hukum karma. Semua dibersihkan. Saya tidak mau nanggung saya punya karma yang dulu-dulu. Karena bukan saya yang buat, saya bilang. Sekarang saya jumpa Yesus, Yesus bisa membersihkan semuanya, saya bilang. Ya cakap sendirilah di situ itu kan, ngobrol-ngobrol sendiri. Saya sudah betul-betul, Tuhan, aku minta pertolongan, saya bilang. Saat ini saya lagi susah, saya bilang. Tapi saya orangnya degil. Kalau Tuhan bisa tampak, bisa nampakkan diri, saya ikut selamanya sama Tuhan Yesus. Tidak ada duanya. Saat ini saya ikut. Nah setelah saya ucap, saya lihat ke langit. Ada cahaya turun dari langit. Terang, cahaya terang. Saya lihat-lihat, ini terangnya lampu buatan atau apa gitu kan. Kan ada yang lampu buatan, orang lagi main-main dulu, dari dulu saya udah nampak di luar negeri itu. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Kau Tuhan Yesus yang mau nolong saya, lebih dekat, saya bilang. Wah, benar-benar dekat. Dekat sampai saya nggak berani lihat lagi. Saya tunjukkan muka kepalaku ke tanah. Lapangan bola itu, saya ucap di situ, detik ini juga saya ikut Yesus, saya bilang. Nah, detik ini juga saya ikut Yesus, saya bilang. Saya lama sujud di situ, kayaknya terang sudah hilang, karena dia udah pergi kan, jauh terangnya kan makin lama makin pudar gitu. Saya lihat salib, nah itulah saya lihat salib itu lewat atas. Laju betul. Nah itu kejadian itu adalah malam Jumat. Karena mereka itu proses itu di hari malam Jumat. Itu saya paling ingat itu. Dan saya di situ sumpah saya besok ke gereja minta dibaptis. Gitu. Di situ saya janji sama Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai. Memang pulang itu saya terasa damai sekali, damai betul. Tak ada ada apa-apalah pada waktu itu. Pokoknya buka pintu, masuk rumah, cuci kaki, tidur, gitu. Paginya bangun pagi pula, jam 7 sudah bangun. Nah jam 7 itu bangun itu saya ke gereja, cari gereja. Padahal itu hari Jumat, saya nggak ingat lagi. Yang jelas saya janji sama Tuhan Yesus waktu itu saya mesti ke gereja besok mau dibaptis. Nah dari Bukit Mas itu saya milih jalan mana ya? Belok kiri itu kan Kelenteng. Seingat saya di Kelenteng itu banyak gereja itu. Nggak tahu dulunya itu gereja apa saya nggak tahu. Tapi saya jalan terus ke blok 4 lah, blok 5, blok 6 saya jalan. Duh, kok nggak ada orang buka gerejanya gitu. Ya gimana mau buka kan? Taunya Jumat. Pada itu saya tak ingat Jumat itu. Ya jalan terus, kok gimana ini? Nah,
Tak lama kemudian saya lihat ada orang pakai sarung kan. Oh ini Jumat, saya bilang. Ini bukan Minggu. Aduh, saya ampunlah Tuhan. Saya bilang, saya bukan sengaja, saya nggak tahu hari ini Jumat. Mungkin karena linglung ya waktu itu ya, nggak tahu lagi. Minggu lah saya bilang, saya pergi, saya bilang. Nah, udah 2 hari, Minggu tiba. Minggu tiba, saya kemarinnya jalan sebelah kiri. Gerejanya saya nggak sur, saya bilang. Ya kan ada berapa gereja di sana, saya bilang nggak sur. Saya belok jalan ke top 3000, lihat ada gereja ada. Nah waktu itu saya nggak ada kereta apa, nggak ada motor, nggak ada sepeda, nggak ada, semua udah diambil orang semua. Jalan kaki saya. Kita jam 7 saya keluar jalan-jalan, nggak ada gereja juga. Memang di situ nggak ada gereja. Ya saya jalan terus, pelan-pelan jalan. Hampir 1 jam lebih juga sampai sekarang itu KFC itu, lampu merah yang ada masjid itu. Lo udah capek loh saya di situ. Nah disitulah aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya udah lama jalan, tapi belum ketemu gereja, saya bilang. Udah capek saya bilang. Tapi saya masih mau jalan Tuhan. Cuma saya jalan lurus ke situ. Kalau ada ketemu, itulah Tuhan yang tunjukkan gerejanya. Kalau nggak ada, ampuni aku, saya pulang, saya bilang. Saya nggak bisa lagi, karena memang udah capek. Hampir 1 jam lebih, mau 2 jam itu jalan. Saya jalan. Ketemu Planet. Itu kan Hotel Planet. Nah dari lampu merah itu, saya tegak, saya lihat. Ada tulisan Sekolah Tesalonika. Tapi itu sekolah aja itu. Nah waktu itu saya pikir Tesalonika pasti ada gereja. Itu aja pemikiran saya. Yalah saya jalan terus, saya bilang. Saya terus jalan terus. Nah sampai di pertengahan hotel itu, saya ada dengar lagu-lagu rohani yang sekarang ku tahu pujian itu. Saya bilang ini ada nih. Saya jalan terus, ikuti suara itu. Saya jalan. Nah, nampak gereja itu. Nah, setelah saya sampai di pintu gerbang, pada waktu itu banyak teman saya di depan itu yang jadi pelayan. Semua teman dulu. Nah mereka pun terkejut. Karena kenapa terkejut? Bapak saya itu ketua yayasan. Abang saya itu bendahara. Kok adiknya bisa datang ke gereja gitu. Mereka terkejut itu. Jadi mereka tanya, Jod, siapa yang suruh kamu datang? Siapa yang pergi beritakan ini semua? Saya memang nggak ada. Ini tuntunan Tuhan Yesus, saya bilang, yang bawa langkahku ke sini. Saya jumpa, saya bilang, oh gitu, baik, duduk. Nah saya ke atas, dia kan naik ke loteng itu, ke Tesalonika. Nah saya duduk di situ, ya nggak tahu lah, tak tahu siapa kawan mereka suami istri di sana, ya kita duduk aja situ, ikutin semua apa diikutin. Sampai selesai, saya bingung. Karena Pak pendeta dia biasa sambut tamu ke depan itu, nyalami jemaat gitu. Nah saya bingung, saya tanya sama orang itu kan, saya mau dibaptis gimana? Gitu, langsung saya tanya kan. Oh itu ada ibu pendeta duduk, Bu pendeta duduk di depan itu, coba lu tanya sana. Oh iya terima kasih ya Bang, saya pergilah ke depan. Bu, saya bilang, saya mau dibaptis Bu, saya percaya Yesus. Saya bilang, loh Bapak nggak bisa langsung dibaptis katanya. Kalau mau dibaptis itu harus ada belajar gitu, minimal sebulan itu ikutin. Loh Bu kok gitu, saya bilang, saya percaya Yesus.
saya mau hari ini juga dibaptis. Saya bilang, saya kesel kan, orang mau dibaptis gak bisa ini, kan saya tak tahu lo-nya itu. Saya minta hari ini mau dibaptis. Oh gak bisa Pak, kalau Bapak memang percaya, kami doakan nanti itu sama saja dengan Bapak sudah dibaptis. Ya yang penting saya percaya Yesus, saya bilang. Saya nggak mau tahu Bu, saya bilang. Saya udah percaya, saya gitu aja gitu. Nah saya disuruh di akta itu, saya di tengah-tengah sama pendeta-pendeta yang kemudian saya kenal. 4-5 orang itu sama ibu doakan. Jadi ibu pendeta bilang, kamu ikutin ya saya ya, apa yang saya bicarakan. Nah itu sudah diterima Tuhan Yesus, saya bilang. Saya bilang Pak, itu oke. boleh tahu tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2001, 2001 itu. 2001 ya. Oke, 2001 itu. Jadi pada waktu itu saya sujud, saya ikutin apa yang ibu bicarakan pada waktu itu. Dan ibu itu setelah itu dia bilang sudah gitu. Ya udah saya pulang lah. Kan sudah pulang, sudah sampai pulang ke rumah. Memang Tuhan baik ya. Saya dalam hidup saya itu Tuhan sangat baik. Amin, amin. Dia itulah yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi dia. Dia ambil saya dari kehidupan yang sudah dicurang gitu. Nah, setelah saya itu 3 hari dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Rabu dapat 1 job saya. 3 hari aja. Jobnya itu job paling mahal, paling saya itu, paling besar itu. Kenalin orang beli minyak. Saya dulu kan broker minyak gitu. Jadi ada yang teman telepon, dia minta minyak 1 ton dia gitu waktu itu. Lah waktu itu saya kan sudah nggak ada apa-apa. Saya cuma tahu teman saya ada jual. Saya lemparkan ke dia lah. Saya bilang ada lah, itu teman ada, nanti lu ambil sama dia. Tapi saya telepon teman, mau nggak 1 ton lu ambil? Ya nggak apa lah. Saya tanya dia, pi saya berapa? Ya ada lah nanti katanya, ya kan? Ya udah, dia mereka link, Oke. udah jadi. Oke, luar biasa Pak John. Mungkin yang kesaksian berikutnya itu harus bersambung nih kesaksiannya terus. Ya waktu itu. Jadi yang mengenai yang nanti apa? Yang setelah mengenal Tuhan Yesus, kelanjutannya mungkin nanti Bapak ada Baik, waktu lagi baik, nanti Bapak baik. Kita undang lagi ya Pak. Ya? Oke, baik, Oke, baik. kita Terima kasih lanjutkan. Tuhan Yesus mengerti. Pak moderator untuk lanjutin. Terima kasih Pak John Lim. Luar biasa. Itu cerita yang sebenarnya tidak bisa diceritakan dalam waktu 1-2 jam sebenarnya kalau kehidupannya. Luar Tapi biasa. karena keterbatasan waktu juga lah kita untuk nanti yang pertemuan kedua juga mungkin kami tetap mengundang Bapak lagi datang Pak untuk melanjutkan Ya, mungkin ceritanya sampai semua teman-teman masih ingat, yaitu ketika dia mendapat setelah 3 hari masuk ke hari pertama masuk gereja, 3 hari kemudian Tuhan buka jalan ya dalam hidupnya, mendapatkan orderan untuk minyak, suatu hal yang pintu kecil yang akan membawa kepada hal-hal yang lebih besar lagi. Bagi yang penasaran jangan lupa untuk mengikuti lagi acara ini di selanjutnya supaya bisa mengetahui bagaimana jalan Tuhan dalam kehidupan Pak John Lim. Selanjutnya kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita seperti Pak John Lim kita selalu bertanya ketika kita dapat masalah, kapan Tuhan masalah saya selesai? Kapan Tuhan beban saya ini terangkat? Kapan Tuhan kehidupan keluarga saya seperti yang Tuhan janjikan? Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kita akan mendengarkan sharing firman dari hambanya
narasumber kita, pendeta muda Ivan Suryawijaya. Waktu dan tempat. Ya, shalom semua. Belum. Tadi kita udah dengar kesaksian dari Pak John Lim, bagaimana Tuhan menolong dan memang terbukti bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin menurut kita Tuhan lalai, Tuhan lupa, atau Tuhan membiarkan kita. Tetapi sesungguhnya yang perlu kita sadari bagaimana ternyata di balik semuanya itu ada satu proses yang harus kita lewati bersama. Bagaimana dalam menunggu masa doa kita dijawab, itu ada namanya proses. Dan proses ini itu melatih kita. Kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lalu kita sambung dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat masih berkaitan. Pengkhotbah 3 ayat 11 demikian bunyinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, rancangan Tuhan tentu berbeda dengan rancangan yang kita buat. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Pada dasarnya manusia berpikir dengan pola yang instan. Berdoa langsung dijawab. Berdoa langsung dijawab. Ya. Tapi Tuhan katakan, dia tidak lalai. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita akan lihat bagaimana suatu tokoh, Yusuf, dalam Kejadian 37 ayat 37 sampai dengan 45. Di sana diceritakan bagaimana seorang Yusuf, dia memulai dari penggembalaan kambing domba. Bisa dikatakan dia memulai kehidupan dari bawah. Lalu Yusuf dia mempunyai mimpi. Dia akan jadi kepala, saudara. Dan saya percaya itu mimpi bukan sembarang mimpi seperti dongeng, bukan. Dan ternyata kalau kita lihat Yusuf mengejar mimpinya itu selama 13 tahun. Dalam Kejadian 37 dikatakan Yusuf berumur 17 tahun saat dia memulai. Kemudian pada waktu itu kita melihat bagaimana apa yang dialami Yusuf. Sebelum dia mencapai mimpinya itu terwujud, doanya terwujud, dia mengalami hal-hal yang kurang enak, saudara. Pertama dia dimasukkan dalam sumur. Oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri. Betapa sakitnya perasaan Yusuf saat itu. Betapa luka kehidupannya. Gak jauh-jauh dari kakak-kakaknya sendiri. Yusuf ini anak ke-11, saudara ya. Sebelum Benyamin anak terakhir. Di sana kita bisa lihat penderitaan batinnya benar-benar tersiksa, di mana dia dimasukkan ke dalam sumur dan dijual. Itu udah dua, saudara, dijual. Sudah dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke rumah Firaun. Kemudian di dalam keluarga Firaun pun dia difitnah. Dan akhirnya dia dipenjara. Jadi ada 4 perkara yang dialami Yusuf sebelum dia mencapai mimpinya. Tapi di sini kita bisa lihat Allah tidak pernah terlambat, saudara. Allah nggak pernah terlambat. Sekalipun kita merasa bisnis kita hancur, rumah tangga kita berantakan, pelayanan kita,
Kalau kita masih bisa berdoa kepada Tuhan, percaya deh, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Tapi sesuai dengan waktu Tuhan. Dan ternyata apa sih yang dilakukan Yusuf, saudara? Bagaimana caranya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya? Kita tentu mau kan bahwa Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan lihat masalah saya begini, penyakit saya begini Tuhan. Itu ukuran kita, saudara. Tapi kita harus lihat apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita harus lakukan bagian kita. Dan yang kedua, biarkan Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Apa bagian kita? Apa Yusuf diam-diam aja selama 13 tahun? Tidak tuh, tidak. Karakter semuanya diasah. Selama 13 tahun itu dia karakternya diasah, saudara. Bukan dia duduk manis, bukan. Dia dilatih sama Tuhan. Dia dilatih. Yang pertama kita harus lakukan bagian kita, saudara. Ya. Bagian kita apa saja, saudara? Mungkin karakter kita yang belum sempurna. Kalau kita perhatikan Yusuf, dia dilatih apanya, saudara? Kesabarannya, ketekunannya. Pada waktu dia dimasukkan ke sumur, dia dijual, dia tidak melawan. Dia sabar. Apalagi, saudara, dia takut sama Tuhan pada waktu dia diajak tidur sama istri Potifar. Dia takut akan dosa dan dia menjauhi setiap larangan dari Tuhan. Itu yang dikerjakan Yusuf. Apalagi, saudara, dia bisa mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia. Dan dia rendah hati. Rendah hati. Pada waktu Firaun bermimpi, seluruh ahli mimpi gak bisa mengartikan mimpi dari yang lain, dari Firaun. Lalu dipanggillah Yusuf dari dalam penjara. Artikan itu mimpi dari Firaun. Yusuf katakan, bukan aku yang bisa mengartikan mimpi itu, tapi Allahku. Wah, dia rendah hati, saudara. Dan dia tulus. 13 tahun dibentuk. Dia melakukan bagiannya, kesabarannya. Dia menjauhi kejahatan. Dia menjauhi dosa. Dia tulus, dia rendah hati. Dan dia bisa mengampuni. Walaupun sangat berat, saudara. Yusuf pada waktu dia melihat saudara-saudaranya datang, saudaranya gak kenal dia kan, karena dia pikirkan Yusuf mati. Tapi Yusuf tulus, saudara. Dia tulus, dia keluar air mata. Dia perlu waktu untuk menangis, saudara. Untuk mengampuni saudara-saudaranya. Apa Yusuf dendam? Tidak. Dari 4 hal ini kita bisa lihat, kita lakukan bagian kita, saudara. Artinya apa? Perbesar kapasitas kita. Jangan kita jadi orang diam-diam saja punya standar atau di bawah standar. Kita harus ada standar kehidupan kita ini. Kesabaran kita itu diperbesar. Apalagi jam doa kita juga diperbesar, saudara. Kalau kita mau ditolong Tuhan, katakan Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Tapi kita gak pernah punya jam doa, gak pernah punya saat teduh. Wah, semakin lama dijawab Tuhan. Tapi pada malam hari ini kita harus lihat, lakukan bagian kita, lakukan bagian saudara dan saya. Apa itu? Perbesar kapasitas kita, karakter kita, kasih kita diperbesar. Cara mengampuni orang yang bersalah kepada kita juga diperbesar, saudara. Jangan hanya kita mengampuni orang, ya teman-teman kita sendiri yang bersalah. Tapi kita lihat Yusuf, walaupun begitu sakit, dia tetap mengampuni. Dan akhirnya dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Dia punya otoritas, dia punya wewenang untuk mengatur Mesir saat itu. Kemudian lebih lanjut, dia dipakai Tuhan. Untuk apa?
Pada waktu Yusuf telah diangkat, pada waktunya Tuhan telah tiba. Ya, didengar doa Yusuf itu ya. Dia Tuhan lihat selama 13 tahun prosesnya itu. Dia diangkat menjadi orang kedua. Dia punya otoritas, punya hak. Dia menyediakan makanan bagi seluruh dunia saat itu. Kejadian 45 saudara bisa lihat ya. Bagaimana Yusuf berkata, Kejadian 45 ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Singkat cerita, Tuhan gak pernah terlambat. Dia menolong bangsa Israel melalui Yusuf. Pribadi Yusuf menjadi contoh teladan bagi kita malam hari ini. Apalagi kita sebagai kaum bapa, saudara, kaum pria. Kita punya otoritas bagi keluarga kita. Dan kita berkewajiban menjaga, membimbing, menuntun keluarga kita. Karakter kita apa yang kurang lengkap? Ayo perbesar, ayo perbesar. Kalau kita katakan Tuhan tolong saya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji, lakukan bagianmu. Jangan kita hanya duduk manis, diam, seakan-akan langsung Tuhan berikan berkat. Saya rasa enggak begitu, saudara. Tapi lakukan bagianmu, lakukan bagian kita. Jam doamu dipelihara, ditingkatkan. Pelaku firmanmu pasti, jangan hanya teori. Apalagi jauhi kejahatan seperti Yusuf. Dia digoda oleh istri Potifar bukan satu kali, saudara, berkali-kali, berhari-hari. Tapi Yusuf seorang muda saat itu, dia tetap menjauhi kejahatan. 13 tahun diproses. Mungkin kita berbeda tengah-tengah kita. Proses dari Tuhan berapa lama waktunya? Ada 5 tahun? Ada mungkin 12 bulan? Mungkin kita di sini merasa, Tuhan doa saya belum dijawab. Tuhan, saya ini kapan ya dijawab Tuhan? Kok masih seperti ini? Masih di dalam sumur Tuhan? Kok masih seperti masih dalam penjara? Jangan pernah patah semangat. Selama kita masih ada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tuhan katakan dia tidak lalai menepati janji. Dia akan buat semuanya indah pada waktunya. Pengkhotbah 3:11 lebih lanjut dikatakan, manusia gak bisa selami pekerjaan aku. Makanya kita harus lakukan bagian kita. Kita gak ada yang sempurna, tapi kita mau sempurna. Amin. Ya. Kita mau lebih lagi, mengejar keselamatan itu, mengejar apa yang Tuhan inginkan. Apalagi kita sebagai kaum bapa, kaum pria. Ingat tanggung jawab rumah tangga yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita punya otoritas. Dan kita berkewajiban menjaga rumah tangga, istri dan anak-anak. Jadi pada malam hari ini, ingat, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Kita harus lakukan bagian kita. Seperti Yusuf, dia melakukan bagiannya. Dia menjaga karakternya. Dan akhirnya dia menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Setelah mendengar kesaksian dan mendengar sharing firman ini, tentu menyesuaikan dengan hidup kita masing-masing, tentu banyak hal yang masih menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Teman-teman yang ada di tempat ini boleh mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita maupun kepada pesaksi Pak John Lim. Khusus Pak John Lim, nanyanya jangan ke sesudahnya ya, sampai seperti kesaksiannya, dia sampai pada saat mulai Tuhan bukakan. Jadi pertanyaannya jangan sampai dia sudah sekarang ini, sudah di dalam keadaan baik, dalam keadaan Tuhan berikan segala yang terbaik untuk dia. Nanti
nanti nggak akan bikin penasaran teman-teman kita yang menyaksikan sesi selanjutnya ya, ini udah dibuka dulu. Jadi kita pertanyaannya, pergumulan-pergumulan di awalnya hidupnya, seperti apa yang dia lakukan ketika dia mengalami ini, apa yang dia lakukan ketika dia mengalami ini, proses sampai di sini, ketika teman-temannya menyampaikan, bagaimana kok dia bisa dalam hati, bisa ada tertarik untuk datang, karena kalau bicara ngomong-ngomong di warung kopi Pak, banyak yang diomongin ya Pak ya, tapi nggak ada satupun, kadang-kadang pulang ya hilang juga kan, tapi ini ada seperti sesuatu, saya percaya itu Tuhan, atau percaya itu Roh Kudus memanggil Pak John Lim, kalau saya, versi saya. Nah, sehingga Pak John Lim sampai berjalan 2 jam di pasar hanya untuk mencari gereja, bayangkan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Saya percaya teman-teman banyak pertanyaan di tempat ini. Minta maaf bahwa kita tidak membuka pertanyaan ke audien di luar dari luar ruangan ini. Saya persilakan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan mengambil mic untuk mengajukan pertanyaan. Kalau enggak mungkin Bro Buikong nih kayaknya nih. Pertanyaan bisa diajukan ke dua narasumber maupun ke Pak John Lim ya. Ya, aku mulai dulu. Oke Pak Buikong silakan. Sharing yang Pak Ivan sampaikan. Kita tahu nggak ada naik kelas kalau nggak ada ujian ya. Semua harus melalui proses ya. Kayak Pak John Lin tadi ngalamin juga. Sekarang yang masalahnya kita ini kaum pria ini kan begini. Waktu prosesnya itu, nah banyak yang situ kita kalah di situ. Padahal Tuhan udah janjikan tujuan akhir kita, masa depan kita kayak gimana. Cuma kadang-kadang kita udah terlalu patah semangat di awal-awal proses, kekecewaan di awal proses. Jadi kita nggak sama menuntun Tuhan, kita nggak bisa melihat tuntunan Tuhan sampai ke depannya gimana. Nah ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Mungkin dari Pak Ivan atau dari teman-teman lain ada poin-poin yang betul-betul yang harus kita selalu ingat kalau kita ngalamin masa-masa sulit, masa-masa kesesakan, gimana kita harus bersikap itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Bikong. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus ingat janji dalam firman Tuhan ya dan amin, pasti digenapi. Itu dulu. Kalau kita nggak percaya, itu akan sulit. Memang waktu kita menunggu itu masa yang paling membosankan dan mungkin bisa membuat kita goyah. Tapi kita bisa belajar pada waktu Abraham, saudara. Ya, Abraham waktu dia menunggu anak pertamanya, anak perjanjiannya, itu bukan dalam usia muda tuh, ya, 100 tahun. Sarai istrinya mati haid. Tapi pada waktu itu kita bisa lihat, kita bisa belajar bagaimana Abraham percaya, tetap percaya kepada Tuhan bahwa pemulihan itu pasti terjadi. Jadi dalam Kejadian 18, Tuhan berfirman lagi ayat 10 ya. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu dan akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Perhatikan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, akan berhaikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Nah, ini ada dua kontradiktif nih. Ya, ada yang percaya, Abraham tetap percaya. Sarah ini dia tertawa, nggak percaya. Kenapa? Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi cara pandang kita menentukan. Sarah ini berpikir dengan logika. Sarah ini berpikir, Tuhan secara medis saya itu nggak mungkin melahirkan. Mana mungkin mati haid bisa melahirkan. Tetapi Tuhan itu beda, saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia dia akan kerjakan. Tugas kita apa? Lakukan bagian kita. Tetap percaya. Itu saja sih. Masih ada yang lain mungkin ya. Tapi kalau saya bisa sampaikan pada malam hari ini, tetap percaya. Seperti Yusuf 13 tahun diproses. Lamanya itu dia tetap percaya. Mimpinya akan jadi kenyataan. Ya. Demikian yang lain silakan. Bro Pendi nih, dia kalau Yusuf ini biasanya dia punya banyak nih, dia punya jalan hidup pasti banyak hal nih. Silakan Bro Pendi, pertanyaannya.
Shalom, sorry. Ya, terima kasih ya untuk waktu yang diberikan, waktu dan kesempatan yang diberikan teman-teman Kompi ya. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan tokoh Yusuf ini, merupakan salah satu tokoh panutan ya untuk saya pribadi. Banyak tokoh di Alkitab, tapi tokoh Yusuf ini memang menjadi salah satu yang cukup nyentrik dan menarik, yang saya banyak ambil pelajaran. Nah, yang mau saya ajak teman-teman diskusi dan saya tanyakan sekaligus itu, pertama, kok bisa sih Yusuf ini punya kualitas yang seperti disebut Pak Ivan tadi, begitu luar biasa, begitu sabar, tangguh dalam penderitaan, dan bahkan dalam segala situasi dia masih bisa jalannya benar gitu, tidak kalah ya seperti kata Pak Bikong. Nah, itu dulu sih Pak. Mungkin itu pertanyaan saya. Kok dia bisa punya kualitas yang sehebat itu, dari gimana sih? Apa sih rahasianya dan kuncinya gitu loh. Ya kan? Terima kasih. Ya, makasih Pak Pendi. Kalau kita lihat dari Kejadian 37 sampai dengan 45, saudara tahu gak kuncinya apa? Penyertaan Tuhan. Lihat, perhatikan. Di mana-mana ada apa nih ya? Ada penyertaan Tuhan. Dia dimasukkan penjara, nggak taunya dia dipercaya lagi. Ada penyertaan Tuhan di situ. Jadi kalau kita disertai Tuhan, luar biasa dampaknya. Walaupun kita merasa dalam lembah air mata, lembah masalah, tapi kalau ada penyertaan Tuhan, pasti akan diangkat. Kita akan jadi terang. Ya, itu dalam Kejadian 37 ya. Kemudian ayat Kejadian 39, lihat nih ya. 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Nah, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Yusuf itu. Rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumahnya maupun yang di ladang. Jadi penyertaan Tuhan itu penting ya. Jadi orang yang disertai Tuhan karakternya beda, berubah. Pentingnya itu penyertaan Tuhan. Nah, sekarang persoalannya bagaimana caranya sih Tuhan mau beserta dengan kita? Saudara tahu gak apa itu? Kita harus mengenal Dia. Ya, banyak orang itu lupa siapa Tuhannya, siapa Bapaknya. Lupa bahwa kita punya Bapa yang luar biasa. Lupa. Akhirnya apa? Kita keluar dari jalannya Tuhan. Kalau udah keluar dari jalannya Tuhan, Tuhan gak bisa beserta. Beda sama anak yang dekat pada Bapa, anak yang jauh. Itu jelas beda. Jadi waktu dia disertai Tuhan, Tuhan akan memberikan dia kekuatan, power. Sehingga Yusuf punya kesabaran. Dia bisa mengampuni. Dia bisa menjauhkan kejahatan. Kenapa? Dia kenal bapaknya siapa. Ya kan? Dia kenal bapaknya. Bapak gue gak boleh nih. Kita punya anak ya. Dia tahu kan anak kita menyenangkan kita caranya bagaimana kan. Ya. Caranya menyenangkan papi bagaimana sih ya. Oh mungkin letakin handphone atau bawain minum, tanya papi. Sama Bapak di surga gitu. Kita ini yang kurang mengenal. Lupa. Kita udah ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun tapi lupa cara mengenal yang benar. Mau gak mau kita ini kalau mempunyai karakter seperti Yusuf, ya hidup bergaul intim dengan Tuhan. Cerita pokok angguan yang benar bagaimana Tuhan katakan, tinggal di dalam aku di dalam kamu, kamu berbuat banyak. Yusuf berbuat banyak gak? Iya. Karakternya disempurnakan. Rendah hatinya ada. Itu buah-buahnya loh.
rendah hatinya ada, apalagi mengampuninya juga ada, tulusnya iya. Kenapa? Dia kenal bapaknya siapa dan dia diam sama bapak. Dan bapak udah janji, kamu tinggal dalam aku di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Oke, ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ini Mengikut ada satu poin penting bro, harus dicatat. kalau saya Memang ya, itu. ini ke Pak John Limnya jadinya karena ini tentang penyertaan Tuhan, Pak. Nah, ini yang pertama-tama mungkin saya perbedaan, Pak, sebelum ikut Tuhan dan sesudah ikut Tuhan. Apa yang Bapak dalam perubahan yang Bapak lihat paling signifikan dalam kehidupan Bapak secara pribadi dalam perubahan dari dalam kekristenan, berbicara perubahan dari dalam ya, bukan dari luar tapi dari dalam, dari sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Apa yang berubah secara drastis di dalam kehidupan Bapak? Ya, terima kasih. Dan setelah sebelum saya bertemu sama Tuhan Yesus, karakter itu berubah total 360 derajat. Oh Pak, Mas, mau ini saya sering jadi anekdot ya. Ada banyak orang yang salah mengerti tentang derajat ini. Jadi kalau derajat itu ada 360 derajat itu balik lagi Pak ke asal. Jadi kalau putar begini jarumnya, nanti 360 itu dibaliknya begitu Pak. Balik lagi dia, artinya Balik dia lagi. kembali ke asalnya. Jadi biasa orang tepatnya 180 derajat. Jadi baliknya ke bawah dia Pak. Jadi kalau dia dari bawah dia naik ke atas. Gitu. Jadi itulah perubahan karakter banyak setelah jumpa sama Yesus. Yang dulu pemarah maupun apa itu sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Yang dulu pendendam, udah itu sedikit-sedikit mau ajak orang kelahi, ya itu udah nggak ada. Sekarang ya ampunin aja gitu. Nah itulah yang berubah sampai dari situ perubahan saya sendiri, akhirnya istri, anak semua pada lihat karakter saya berubah begini banyak, mereka percaya bahwa itu adalah Yesus dan mereka pun ikut itu ke gereja gitu dan dibaptis itu. Memang luar biasa Tuhan Yesus kita ini. Itu aja. Luar biasa. Oke teman-teman, ada pertanyaan lanjutin. Ya, shalom ya buat kita semua. Shalom. Ya, tadi kita sangat diberkati dengan sharing yang disampaikan oleh Pak Ivan. Mungkin ada pertanyaan ini Pak Ivan mengenai tadi cerita Yusuf ya. Bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan kita Pak? Seperti Yusuf, mungkin kan dia sendiri juga dikecewakan oleh koko-kokonya sendiri, saudara-saudaranya sendiri yang menjual dia sebagai budak. Terus kemudian juga dia mungkin bisa juga kecewa sama Tuhan karena dia sudah hidup benar, sudah hidup kudus, sudah menolak untuk bersinah dengan istri Potifar, tapi malah dijebloskan ke penjara. Terus kemudian juga bisa kecewa juga, sudah di penjara, sudah mengartikan mimpi dari juru minuman Fir'aun, malah dilupakan sampai 2 tahun. Mungkin dia bisa kecewa sama semua orang dan dia mungkin bisa juga kecewa sama Tuhan. Mungkin juga kita juga dalam hidup kita sehari-hari juga bisa mengalami seperti itu ya, kekecewaan. Bagaimana kita bisa mengatasi atau kita bisa menang atas kekecewaan itu Pak? Ya, makasih Pak Yohanes. Pada dasarnya memang kehidupan kita ini pasti akan mengalami yang namanya luka ya, luka batin, kecewa. Pertama kecewa biasa, levelnya masih rendah. Kemudian level 2, level 3, akhirnya jadi luka. Dan firman Tuhan katakan bagaimana kita harus mengampuni. Ya. Dalam Matius 18 ayat 21, perhatikan, demikian bunyi firman Tuhan. Matius 18, 21, 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Intinya apa? Setiap luka yang kita dapat
Ayo kamu harus ampuni sebelum jadi luka yang lebih berat lagi. Mengampuni. Pada waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan katakan aku akan dengar permohonan doa kamu. Tapi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang yang menyakiti kita, maka itu akan menimbulkan luka. Sakit hati jadi akar pahit. Kalau sudah timbul akar pahit, itu akan perlu waktu yang lama, proses yang lama untuk jiwa kita menjadi sehat kembali. Makanya Tuhan katakan, kamu bukan 7 kali mengampuni, 70 kali 7. Coba kita hitung berapa? 490 kali dalam satu hari. Artinya apa? Kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Baru jiwa kita sehat. Nah, pada waktu kita sudah mengampuni, maka Tuhan akan mendengar setiap permohonan doa kita. Kalau kita tidak mengampuni, sama-sama jadi orang yang berdosa jadinya. Kenapa? Punya akar pahit, pendendam. Benar kan? Pendendam. Padahal dalam Yesaya 59 ayat 1, ya, Yesaya 59 ayat 1 dikatakan bagaimana dosa yang menghambat kehidupan kita, saudara. Ya. Dosa yang menghambat. Jadi pada kehidupan kita ini, kita harus lihat Yesaya 59 ayat 1 ya. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Saya tanya, kalau dendam itu dosa gak? Dosa. Ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita pikir, kita kan yang disakiti Tuhan. Kita kan yang terluka. Tuhan bilang kamu ampuni. 70 kali 7. Ampuni. Kenapa? Karena kalau kamu jadi orang pendendam, pemarah, pendendam, itu ada dosa. Dosa kecil, dosa besar sama di depan Tuhan ya. Kita setuju ya. Nah dosa ini dia akan menghambat semuanya. Di Alkitab tidak ada tertulis dosa besar seperti apa, reaksinya bagaimana, dosa sedang seperti apa, tidak ada. Namanya dosa, ada ganjarannya. Jadi pada malam hari ini kita harus selalu belajar mengampuni. Karena itulah kunci pemulihan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan berkati. Bro, boleh nanggapin yang Pak Johannes? Silakan. Ya, tentang kekecewaan tadi bro. Kalau boleh aku share dikit. Emang rasa kecewa itu setiap orang kita pasti akan ngalamin kayak gitu. Ya. Cuman yang tadi Pak Ivan bilang, poin penting yang tadi kita catat. Emang kenali Tuhan Allah kita tuh betul-betul harus kita kenalin dulu. Betul-betul ya kalau kita ngomong kenalin Tuhan Allah kita, kayak gimana ya, kita harus baca firman, rajin berdoa segala macam, betul-betul kenalin firman Allah kita itu siapa. Kita banyak dengar ya, pernah sering dengar nggak? Kalau kita ngobrol sama teman dulu cerita, aduh gua kecewa lah sama Tuhan. Awalnya tawar hati dulu lah biasanya mulai. Lama-lama dia bilang dia kecewa sama Tuhan. Padahal dalam hati kita kayak bilang, karena lu nggak kenal siapa Tuhan lu yang sebenarnya. Ya kan? Kalau lu kenal mungkin kita nggak akan kecewa. Sama lah kayak kita bisa kecewa sama orang karena kita kenal orang itu. Nggak mungkin kita kenal orang yang kita nggak percaya kan. Yang nggak kita kenal kita kecewa. Jadi sampai satu titik lu sampai kenalin Tuhan Allah kita seperti apa. Jadi kalau kita berdoa pun mungkin doa kita dijawab, mungkin enggak. Andaikan enggak pun kita tidak akan kecewa. Soalnya kita percaya, yakin Tuhan beri yang terbaik. Amen. Itu aku alamin juga bro. Sampai ya udah. Tiap itu kayak kemarin saya ada satu tender. Saya udah doain segala macam, teman-teman juga doain saya, gagal. Bro Agus tahu lah, Bro Agus sebenarnya udah ngomong ke aku, bro, lu hati-hati tuh, itu bisa jebakan tuh. Betul bro, aku gagal di situ kemarin. Yang dia telepon suruh aku naikin lagi. Ini punyamu paling rendah nih. Aku pikir kita kan polos nih. Aku pikir nih teman baik lah. Ini dia kalau dia ke Batam kan sering aku handle. Ini teman baik pasti kasih informasi mungkin yang tepat buat aku.
Ya, Bro Agus udah ingetin, aku pernah ngalamin bisa kan, aku, tapi udah terlanjur. Ya udah, kita nggak usah kecewa. Kita percayalah kalau memang bukan dari Tuhan, andaikan kita menang pun itu kendalanya akan banyak sekali. Pasti akan banyak juga. Jadi betul-betul kenalin lah betul Tuhan kita tuh Bapak yang di Bapak kita tuh gimana yang di surga. Itu yang bisa saya masuk tambahannya. Makasih. Oke, kita masih ada 2 penanya nih. Terakhir ada Bro Bro Iwan Iwan, sama Bro Bro Yanto, karena kita akan mungkin selesaikan ini 8 menit lagi mungkin kita akan selesaikan. Silakan. Hidupin, udah hidup. Ini pakai ini aja ya. Shalom semuanya. Halo. Terima kasih untuk kesempatan. Ini saya mau bertanya dengan Pak John Lim ya. Setelah kita dengar kesaksian Pak John Lim yang luar biasa, gimana kehidupan waktu dia jatuh di titik terendah, ya kan? Anggap saja dia ada jatuh lah. Setelah dia pengenalan akan Tuhan, ya kan? Yang waktu malamnya dia ngikut ke temannya yang ada persekutuan di rumah, mungkin ya Pak John Lim kan pulangnya malam, terus istrinya kan marah itu kan, betul kan? Habis itu Pak John Lim pergi ke lapangan untuk ya menyendiri lah, atau mau berdoa lah sama mungkin dewa yang lama atau dengan yang Tuhan Yesus yang sekarang. Cuma pertanyaan saya, setelah Bapak kan mengalami besoknya kan besok lusanya lah istilahnya, Bapak ke gereja gitu. Setelah Bapak mengalami misalnya mau percaya sama Tuhan, mau dibaptis gitu kan, apa tantangan terbesar Bapak? Misalnya dalam keluarga tiba-tiba beralih agama itu pasti ya keluarga sendiri bertentangan, mungkin istri lah gitu kan, atau saudara itu. Apa tantangan paling besar Bapak, Pak John Lim yang alami gitu loh? Biasa kalau orang di luar kan suami istri misalnya kan, saya mau lakukan sesuatu pasti istri tidak dukung gitu loh. Kalau belum tahu pasti apa tujuannya gitu. Misalnya tiba-tiba Pak John Lim kan agama sebelumnya pai-pai, tiba-tiba mau jadi Kristen gitu loh. Apa tantangan terbesar dalam keluarga sendiri gitu? Apa kata istri gitu loh? Apakah istrinya mendukung atau istrinya menolak gitu loh? Kan biasa kan gitu, biasa kalau orang mengalami masalah mungkin harta sampai ludes kan mungkin istrinya tidak mau mendukung, atau bisa juga dia pergi meninggalkan kita, kan biasa kehidupan di luar kan begitu. Cuma kalau untuk keluarga Pak Lim sendiri itu gimana gitu? Apakah istrinya mendukung langsung atau menolak gitu? Nah, itu aja pertanyaan saya. Kalau istri saya itu orangnya simple. Dia itu tidak terlalu banyak mau ikut campur masalah saya gitu. Cuma dia kalau merasa kurang enak, dia akan tegur gitu aja. Misalnya, wah kayak malam itu terlalu malam pulang, dia tegur itu. Karena dia punya kekecewaan waktu itu. Berupa besok sudah tidak ada makanan di rumah. Dia kecewa, kok saya pulang ke rumah malam kok gak mau cari solusi. Kok masih malam, tapi dia gak tahu kita kemana. Kita juga gak ada ngomong kita kemana waktu itu. Nah itulah sifat istri saya. Dan dari keluarga saya, anak saya juga mandang saya dulunya itu pemarah. Wah pokoknya ada apa-apa, wah gitu, belak-belakan gitu. Nah mereka juga nggak berani ngomong apa sama saya, karena dulu itu kita anggap ayah lah yang paling besar, bapak lah yang paling besar, kalian jangan melawan gitu kan. Setelah dia lihat karakter saya berubah banyak, anak juga lihat, istri juga lihat, mereka akhirnya inilah satu perubahan dari Tuhan yang berikan gitu, dan mereka pun ikut gitu. Nah itulah gambaran kehidupan saya itu. Pada waktu saya rasa Tuhan itu tepat kok waktunya itu. Dia tidak mau tahu, yang jelas kalau saya pribadi, prinsip saya sendiri, saya tidak pernah kecewa sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu baik. Ya sampai saat ini ada persoalan apa maupun apa, dia selalu ada jawaban. Tapi saya nggak pernah bersunggut.
Saya selama ini tidak pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Saya cuma yakin dan saya akan beritahu orang, Tuhan pasti akan bantu saya. Itu Amin. aja yang saya jawab. Nah, kok bisa begitu? Pasti Tuhan bisa, saya bilang. Tidak akan dia tinggalkan saya. Nah, karena saya favorit lagu saya itu Bapak yang Kekal itu. Saya pegang gitu, betul-betul. Lagu apa? Nah, Bapakku yang Kekal. Kasih yang sempurna. Ya, kasih yang sempurna. Wah, kalau itu memang dia tidak akan tinggalkan. Kita ketuk pintu, dia bukakan, ya kan? Kita minta apa, dia berikan. Yang penting itulah, kita yang kecewa, memang ada hal yang tidak seperti Pak Bekong bilang, ada hal memang Bapak tidak inginkan itu terjadi. Jangan kita kecewa lah, itu satu-satunya itu. Terima kasih. Oke. Baik, kita akan mendengar pertanyaan terakhir dari Bro Iwan. Silakan Bro Iwan, ada pertanyaan apa yang di dalam hati? Ya, salam semuanya ya. Ya, sungguh luar biasa kesaksian dari Pak John Lim dan sharing Pak Ivan. Ini saya mau minta dari gimana Pak John Lim bisa kuat sampai gimana menemukan Tuhan yang hadir dalam dalam hati Pak John Lim gitu. Sampai Pak John Lim menemukan Tuhan. Gimana melewati gitu Pak John Lim? Baik, terima kasih. Ya, kalau saya ini kan adalah karunia Tuhan. Tuhan yang memanggil saya, mengasihi saya. Ya, saya sih tidak tahu bahwa Tuhan itu dulunya itu saya nggak tahu gitu. Setelah ada panggilan dari dia, saya lekatkan ke dia. Karena waktu pertama saya jumpa dia itu, saya udah sujud di depan dia itu. Bahwa dialah Tuhanku, Yesus Kristus. Dan saat itu aku terima dia, malam itu dan detik itu saya udah ngomong pada waktu itu. Dan selanjutnya saya selalu, walaupun bermacam-macam persoalan yang timbul, yang selama ini, yang baik ini, baik itu, Tuhan, saya biarin. Cuma dalam kata hati saya, Tuhan pasti bantu. Itu aja. Saya tegaskan itu aja, supaya kita ini kuat. Kalau misalnya kita adakan kata-kata kita itu, bahwa Tuhan pasti bantu kita, kita jadi kuat. Tapi kalau Tuhan bantu kita, hanya kita lemah. Kita tidak ada satu prinsip yang membangun kita sendiri, malah menjatuhkan gitu. Kan tanda tanya itu, wah Tuhan bantu saya nggak usah. Kita langsung aja, pasti Tuhan bantu. Kalau memang ini yang kita punya. Banyak tender saya, proyek saya yang gagal itu. Sampai saat ini, wah bukan main banyak itu. Tapi saya bilang, itu bukan saya punya lah. Itu aja, kita untuk menguatkan diri itu. Itu aja saya rasa. Terima kasih. Luar biasa. Dari narasumber kita sebagai hamba Tuhan, mungkin ada sebuah closing statement untuk kita bersama. Ya, makasih Pak Agus. Dalam Yohanes 10 ayat 14, kita harus ingat ini ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, sekali lagi, kita harus mengenal Bapa kita. Bapa kita kenal dengan kita. Dia tahu apa masalah kehidupan kita malam hari ini.
Kaum pria tentu dengan tanggung jawab yang berat, beban di pundak masing-masing. Kepada siapa lagi kita mau berlari kalau bukan kepada Bapa kita, Gembala kita yang luar biasa, Tuhan Yesus. Dia kenal kita. Malam hari ini dia kenal air mata kita. Dia tahu jeritan air mata kita. Kita mau lari kemana? Kita andalkan pengalaman kita, terbatas. Keuangan kita terbatas. Relasi kita boleh banyak, tapi ada batasnya juga nolong kita. Ada satu yang gak pernah terbatas. Dia adalah gembala kita. Dia kenal ya. Lihat firman Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ini loh yang harus kita lakukan bagian kita pada malam hari ini. Ayo kenali gembala kita. Ayo. Supaya apa? Ya supaya tema kita jadi kenyataan malam hari ini. Allah, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita semua anak-anaknya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita ke doa penutup, beberapa hal yang mau saya review dari acara ini, bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, amin. Semua yang kita lalui dan kita alami, pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Dan saat kita di dunia inilah kita menjadi saksi dan terang. Yesus mati bukan hanya mati untuk kita, tetapi dia mati menggantikan kita. Artinya kita, dosa-dosa kita, semua kutuk, sakit, penyakit sudah diterima oleh dia di kayu salib. Pak John Lim menceritakan sebuah kesaksian yang indah. Walaupun belum selesai ya Pak ya, akan kita lanjutkan minggu depan. Pak Ivan sendiri dari 2 Petrus 3:9, Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sharing kehidupan Yusuf dari Kejadian 37 sampai 45 selama 13 tahun. Pergumulannya diangkat Tuhan, di mana karakter-karakter yang membentuk Yusuf, karakter-karakter Kristus yang ada pada Yusuf, dia dijual, dia dipermalukan, karakter yang dimiliki Yusuf, dia memiliki takut akan Tuhan, dia sabar, menjauhi kejahatan, mengampuni, rendah hati, tulus. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperbesar kapasitas kita seperti Yusuf, sehingga setiap pada saatnya pertolongan Tuhan tidak akan ada yang terlambat. Review terakhirnya itu yang paling menarik saya mungkin tentang bahwa saya lihat dari percakapan tadi tentang antara Pak Bro Buikong dengan Pak Ivan. Ada satu yang saya tangkap, yang saya sangat melekat ya, mungkin menjadi review terakhir saya. Masih banyak sebenarnya tentang kayak bahwa janji Tuhan iya dan amin. Kita harus percaya. Pertanyaan Bro Pendi, rahasia karakter Yusuf yang luar biasa. Jawabannya penyertaan Tuhan. Pertanyaan saya kepada Bro John Lim, sebelum mengikuti Tuhan, Pak John Lim orangnya suka berantem, pendendam, tapi sekarang setelah ikut Tuhan menjadi pendamai dan suka mengampuni. Itu karakter yang nggak bisa disangkali, itu karakter Kristus, brother. Yohanes bertanya bagaimana kita mengatasi kekecewaan, khususnya kalau terhadap orang-orang yang kita kasihi ya. Aku pertanyaan nih, aku nggak kurang ragu nih, apakah ini pernah kecewa ini saudara kita satu ini? Nggak pernah dia nih. Ya, iya.
Pak Ivan menjawab bahwa semua orang pernah terluka, kita harus mengampuni intinya. Kalau tidak kita akan jadi pendendam ya Pak John Lim ya. Ditimpali oleh Bro Buikong terakhir, yang ini yang saya jadikan poinnya, yaitu kenali Tuhan Allah kita. Karena kita tahu bahwa semua kekecewaan yang kita alami tidak ada apa-apanya dibandingkan yang telah Tuhan Yesus lalui supaya kita selamat. Turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, sementara orang-orang zaman dahulu itulah yang mewakili kita sebenarnya. Ada orang berpikir kalau saya zaman dahulu saya nggak salibkan Yesus, itu bohong menurut saya. Kalau Yesus datang tahun 2021 disalibkan, kita mungkin salah satu orang yang menyalibkan dia dan menghujat dia. Itu fakta, saya bisa tahu itu. Tapi kalau kita tahu bahwa dia mati, berdarah, dihina dan sebagainya hanya untuk menolong kita. Kalau kita mengenal itu benar-benar, semua kekecewaan itu udah ada artinya. Tantangan terbesar di keluarga khusus dari istri dari Pak John Lim. Puji Tuhan Pak John Lim memiliki, dari Yanto, pertanyaan Yanto, Pak John Lim tidak, puji Tuhan ya, istri merupakan salah satu istri yang paling tidak ada apa. Itulah saya percaya bahwa istri itu karunia dari Tuhan Pak. Bahwa orang-orang yang menikah itu Tuhan berkenan kepadanya. Kecuali pernah kecewa karena di rumah nggak ada makan, Pak John Lim pulang malam-malam aja Pak ya. Oke ya. Itu kecewanya karena hal-hal yang sifatnya nampak aja, tapi hal rohani dia selalu mendukung kalau saya lihat dari istri. Dan salah satu menarik, setiap orang memiliki lagu atau ayat pribadi ya Pak ya. Kayak Pak John Lim ini kasih yang sempurna Pak ya. Ya luar biasa. Pertanyaan Pak Bro Iwan terakhir, bagaimana bisa melewati masa-masa menemukan Tuhan? Pak John Lim menjawab, Tuhan yang memanggil saya. Jadi ini segala sesuatu masa-masa yang lewat, yang sukar yang Bapak lewati ketika menemukan Tuhan, itu bukan karena saya bisa lewati dengan kekuatan saya, tapi karena Tuhan manggil saya. Jadi segala sesuatunya indah dilewati bersama Tuhan. Amin. Terakhir Pak Ivan mengambil sebuah ayat di Yohanes ya Pak ya. Akulah gembala yang baik dan kenalilah Tuhan Allahmu. Intinya untuk semua teman-teman dan saudara-saudara kita yang di tempat ini, bahwa mengenal Tuhan dengan segenap hati, memandang kepada Dia dan memandang kepada salibnya, itu aja yang perlu kita lakukan. Dan perubahan itu akan datang dari dalam. Orang kalau perubahan dari luar ke dalam, kalau kita anak-anak Tuhan, perubahan kita dari dalam keluar. Dari hati yang damai, dari hati yang mengenal akan Tuhan, keluarlah buah-buah roh kita yang bisa dinikmati oleh orang-orang. Saya sangat diberkati pada hari ini. Saya percaya semua saudara-saudara kita semua diberkati. Kita akan masuk ke doa penutup. Sebelumnya kita akan pengumuman. Apakah perlu ada persembahan, brother? Saya rasa nggak ada persembahan, nggak perlu lah ya kita di sini. Saya percaya apa yang kita lakukan di sini itu sudah sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Pengumuman dari Bro Buikong sebagai Ketua Komisi Pria Menhop di tempat ini. Sesudah itu Bro Pendi akan membawa kita memimpin dalam doa penutup, di mana kita akan berdoa untuk pria-pria dan keluarganya, untuk pimpinan rohani kita, dan juga untuk bangsa Indonesia. Setelah doa Bro Pendi akan ditutup oleh doa berkat dari Pendeta Muda Ivan Suryawijaya. Silakan. Oke, Pak. terima kasih. Ya, saya pikir kita semua diberkatin ya. Amin. Kayaknya Tuhan sore hari ini mengalir dengan baik acara ini. Ya, ada satu pesan Tuhan bilang, kenali aku dengan baik lah. Hati saya juga ngomong pengenalan akan Tuhan. Pak Ivan juga keluarkan firman-firman yang tentang pengenalan akan Tuhan.
Jadi acara ini akan kita terus evaluasi kayak gimana baiknya, ya. Apa kita berapa minggu sekali atau gimana? Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut tiap acara talk show kayak gini. Dan juga narasumber nanti juga kita akan coba ganti-ganti. Kesaksian juga kita akan cari sumber-sumber yang bisa selalu memberi kekuatan buat kita, terutama pria-pria ini kan kita tahu nih pergumulannya nggak jauh-jauh beda. Kita tahu lah persoalannya kayak gimana gitu. Ya, jadi pengumumannya ini akan kita evaluasi lagi. Kedepannya mau rutin seperti apa nanti akan kita bicarakan lagi lebih lanjut. Terima kasih Tuhan memberkati. Langsung doa Pak ya. Baik, yuk mari kita berdoa brothers. Terima kasih untuk berkat ini semua ya. Sudah mari kita akhiri acara ini ya. Ya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan untuk sore hari ini yang luar biasa. Teman-teman dan brothers dari Kompi yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah wadah ini Tuhan. Tuhan kami percaya Bapak, biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah dengan program ini, dengan kegiatan ini, dengan acara ini Tuhan, pria-pria boleh Engkau jamah, boleh lebih Engkau kuatkan, boleh Engkau terus bawa mereka ke dalam suatu pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa. Sebagaimana Yusuf mengenali Allahnya dan mengetahui apa yang menjadi rencana dari yang Maha Kuasa untuk bahwa akan ada waktu, akan ada pertolongan, bahwa Dia tidak akan pernah terlambat, akan indah pada waktunya. Itulah yang Tuhan tetapkan untuk setiap kami Tuhan, pria-pria dan keluarga. Biarlah kami menjadi pria-pria yang kuat, pria-pria yang benar, yang mengenal Engkau dengan sesungguhnya, dan pria-pria yang masuk dalam rencana-Mu, yang menggenapi rencana-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya semuanya ini Tuhan, Engkau akan singkapkan bagi setiap kami apa yang menjadi kebenaran untuk kami dan apa yang menjadi bagian kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, penyertaan perlindungan-Mu dalam acara ini dari awal hingga akhir ini. Dan Bapak kami juga berdoa dan untuk Pak Ivan dan Pak John Lim yang sudah memberikan, yang memberkati kami dengan sharing firman dan kesaksian Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan, biarlah mereka semakin Engkau pakai dengan luar biasa, dengan semakin lebih lagi Tuhan membawa kerajaan-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kesaksian ini, biarlah sharing ini akan terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih juga untuk gembala kami di tempat ini, Dr. Surya Tuhan. Kami percaya Bapak, pengembalanya akan terus Engkau pakai dengan luar biasa, dan biarlah keluarganya, anaknya, menantunya, cucunya semua Tuhan Engkau sertai dengan luar biasa juga. Bapak, biarlah segala apapun yang Engkau rencanakan untuk wadah di tempat ini di bawah kepemimpinan beliau Tuhan, Engkau jadikan berhasil. Bapak kami juga berdoa untuk setiap staf-staf, sekretariat, yang pendukung, koordinator, gembala, pendeta pembantu, dan semua bagian-bagian yang ada di tempat ini, dari tingkat manajemen sampai pelaksana Tuhan. Tuhan yang mengurapi mereka, menguduskan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, dan terlebih lagi berkat yang tercurah berlimpah-limpah Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang luar biasa untuk bangsa ini, dan matamu tertuju kepada bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Presiden kami dan wakilnya Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, mereka programkan Tuhan, biarlah semuanya Engkau lancarkan. Kami melihat campur tangan-Mu dalam kepemimpinannya Tuhan. Biarlah Pak Jokowi lebih lagi Engkau urapi Tuhan, dan biarlah dia akan lebih lagi merepresentasikan Engkau di muka bumi Indonesia ini. Bapak kami juga percaya penuaian jiwa-jiwa akan terjadi, Pentakosta ketiga juga tergenapi dari bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan semuanya ke pemerintahan dari tingkat teratas sampai ke bawah Tuhan, dari keamanan, APRI, Polri, dan semua tim-tim dari
pemerintah, kami percaya Tuhan yang memakai mereka, Tuhan mengangkat mereka, dan Tuhan yang akan menjadikan mereka sebagai alat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sebentar lagi akan berpisah. Tuhan kiranya Engkau sempurnakan berkat kasih karunia ini. Haleluya Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah Bapa pada mulai malam hari ini hingga hari kedatangan di awan-awan yang permai menjemput kita semua anak-anaknya atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.